Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan cek-cek keadaan lokasi empang. Ya, dimulai dari empang pertama, yaitu empang yang dinamakan empang Laboco, yang terdiri dari 3 petak dengan luas kurang lebih 11 hektar. Untuk secara keseluruhan ada 12 hektar, tapi yang berisi air kurang lebih 11 hektar. Ini peta pertama, peta Laboco namanya. Ini kurang lebih 6 hektar luasnya. Ini peta kedua, Lama Lampe namanya. Ini kurang lebih 2 hektar luasnya yang terisi air. Ini peta ketiga, namanya Lakabo. Ini kurang lebih luasnya 3 hektar kurang lebih. Jadi untuk pemeriksaan pertama kita mulai dari sini, empang Laboco, dengan pekerjanya yang bernama Joanis dari Salolepa. Itu ikan-ikannya di sana. Itu ikan-ikan kecil itu. Tuh bisa. Ini keadaan sekarang lagi tenang, tidak ada angin. Ini sudah terlihat jelas kalau ikannya masih banyak. Tuh di sana. Ini Lakabo, tuh ikan-ikan kecil semua. Tuh di sana, dia kayak membuat getaran air. Itu ikan, itu ikan, itu sana ikan. Itu kayak masih merata ini ikannya. Ini peta Lama Lampe. Nih ikan semua ini. Itu yang kecil sana, sini, situ, sana, sampai di sana pinggiran-pinggiran pematang itu yang membuat getaran air itu naik ke permukaan. Itu ikan semua. Ini masih bisa dibilang jumlah ikannya di bawah itu masih banyak. Itu di sana ikannya. Sampai di sana itu. Ini masih di peta Lakabo. Itu ikannya. Sampai di sana. Merata. Peta Lakabo ini. Posisi saya ada di pematang tengah. Ikan semua ini yang membuat getaran di air itu. Itu ikan semua itu. Ini petak Lakabo. Ini petak Laboco ini. Itu kalau di sini, di bagian yang tinggi itu di sana, itu banyak ikannya. Ya, ini masih di petak Lakabo. Itu yang di bawah, yang di dasar empang itu yang hitam-hitam namanya sangu-sango. Itu sangu-sango semua itu yang hitam. Ini nih, yang hitam di dasar empang itu sangu-sango. Yang hitam-hitam di bawah. Sini juga. Tapi di sini tidak terlalu kentar di sini. Kalau ini kentara. Itu yang hitam. Itu sangu-sango. Yang di dasar empang. Ini masih di peta Lakabo ini. Itu ini. Sangu-sango ini. Ini masih mau ditebar nanti. Di sini peta Laboco. Itu yang hitam itu di bawah. Sangu-sangu semua itu.
Sudah ada angin kayaknya ini. Itu yang ada kelapanya di sana itu perbatasan sungai itu. Itu perbatasan empang sungai itu. Yang ada pohon kelapanya. Kalau di sini yang ada nipa di sini. Itu perbatasan sungai itu. Itu di belakang nipa itu sungai Palima namanya. Sampai di sana sungai juga. Sebelah timur di sini, sebelah barat, sini sebelah utara, di sebelah selatan. Ini posisi saya sekarang ada di pematang sebelah timur, Empang Petak Laboco. Ini Petak Laboco. Tuh kayaknya sudah ada lumut itu yang mulai tumbuh ini, lumut baru ini. Lumut terpal namanya ini. Bahaya ini kalau naik, karena bisa membunuh itu sangu-sangu. Lumut terpal namanya. Nah, sudah mulai ada angin. Ikan-ikannya tidak kelihatan kalau ada angin. Ini petak sebelah timur, pematang sebelah timur ini. Jadi rencana ini saya mau kelilingi full semua. Mungkin kalau jaraknya itu kalau dikelilingi itu semua 1 kilo lebih. Dua 20 menit lah baru selesai dikelilingi ini. Paling cepat itu 20 menit. Ya, kita lanjut lagi. Di sini saya ada di sebelah utara. Sebelah utara di sini. Masih di Petak Laboco. Saya posisi ada di pematang sebelah utara. Sebenarnya di situ sih sebelah utara, yang tepatnya di situ sebelah utara. Itu yang pematang lurus itu ke sana. Keadaan air sudah mulai goyang, efek angin, jadi pergerakan ikan di bawah kurang jelas dilihat. Tuh ada burung besar di sana terbang. Ini lemo, jeruk Swiss. Ada juga pohon mangga kita tanam di pematang empang di sana. Itu pohon mangga semua di sana, sampai di situ. Sampai di sana juga pohon mangga. Itu yang hitam-hitam di bawah, yang di dasar empang itu sangu-sangu. Yang baru mau berkembang lagi nih setelah dipanen kemarin. Tuh di sana yang hitam. Itu rumah empang di sana. Ini jaraknya dari sini 500 meter lah. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini posisi saya persis di pematang sebelah utara, persis di sini sebenarnya. Itu yang di sana yang hitam-hitam itu sangu-sangu. Itu yang membuat pergerakan di air itu, yang kayak membentuk lingkaran, itu pergerakan air ya. Itu yang pergerakan ikan ya, ikan dibawa lagi makan, lagi sarapan pagi ya. Ya, sekarang masih di Petak Laboco. Ini sekarang posisi saya ada di pematang sebelah barat. Itu sebelah barat. Itu di sana pergerakan ikan semua itu yang membuat gerakan di air itu. Ikan semua itu, ikan-ikan kecil. Tapi ya angin sudah mulai datang ini angin, jadi pergerakan ikan agak-agak susah dilihat karena efek angin yang mendorong air. Itu nanti saya akan putar semua, tembus nanti di sana, baru pindah ke lokasi yang satunya lagi. Jadi hari ini saya akan mencek full 4 lokasi empang yang luasnya itu kurang lebih semuanya ada
40 hektar kurang lebih, dengan 4 lokasi. Itu di sana pekerjanya. Ini masih di Petak Laboco. Ini posisi saya tepat di pintu air Empang Laboco, pintu air besarnya. Itu di depan, itu terlihat jelas pergerakan ikan-ikan yang ada di dalam air yang membuat gerakan. Ini itu di sana, ini itu sampai di sana itu ikan semua itu yang membuat pergerakan di air. Ya, lanjut di petak kedua, Malampe namanya, petak Malampe. Ini posisi saya ada di pematang sebelah barat, pas sebelah barat. Itu yang di sana itu yang kayak membuat kayak gelembung air, membuat pergerakan air. Itu ikan kecil itu merata di sana. Itu di sana yang membuat pergerakan di air itu ikan-ikan kecil. Ini karena sudah hujan kemarin sore, efek hujan itu air Empang agak keruh kelihatan karena efek hujan. Di sana itu ikan kecil semua itu sampai di sana. Ini petak Malampe. Posisi saya di pematang sebelah barat. Itu di sana. Di sini paling banyak ikannya di petak Malampe. Itu banyak ikan-ikan kecilnya. Nih terlihat jelas pergerakan ikan di bawah sampai di sana. Ikan tuh, ikan semua itu, ikan bolu. Pergerakan ikan bolu-bolu kecil, bolu gelondong. Tuh pergerakan ikannya. Dia mendeteksi pergerakan saya, jadi di bawah air kelihatan ikannya agak agresif, mungkin merasa terancam karena getaran kaki saya di sini di pematang Empang. Ini saya menuju di pematang sebelah selatan, masih di petak Malampe, petak kedua. Itu di atas petak ketiga Lakabo. Ya, jadi posisi saya sekarang berada di pematang sebelah selatan. Ini bisa terlihat jelas pergerakan ikannya berbeda. Pergerakan ikan lebih banyak di sini petak Malampe dibanding petak Lakabo. Mungkin karena di sini agak luas, baru ini yang paling sempit petaknya ini. Itu pergerakan ikan di bawah terlihat jelas perbedaannya. Di sini agak tenang, tetapi faktanya di sini juga banyak. Tapi kadang lokasinya agak luas, jadi ikannya tersebar di sana. Jadi posisi saya ada di pematang sebelah selatan. Ini di luar sungai, air sudah mulai naik. Itu di sebelah sungai, itu Empang juga, tapi Bangkung. Nanti juga kita akan periksa di sana. Jadi kita untuk ke sebelah ke Tapi Bangkung itu kita menggunakan perahu perahu kecil. Bahaya berenang. Nanti ada Mr. B. Tuh pergerakan ikannya di bawah.
Ya, di sini sekarang saya ada di petak Lakabo. Di ini pas pematang sudutnya. Sekarang saya ada di sebelah bagian barat. Ini pematang sebelah utara, ini utara, bukan barat. Ini barat, ini utara, ini timur, ini pematang sebelah timur. Sekarang posisi saya pas di sudut empang. Itu di sana, ini namanya nase, ini yang hitam ini, bukan sangu-sangu. Kita bisa bedakan ini nase. Dan di pinggiran pematang itu kayaknya sudah mulai tumbuh lumut-lumut karpet namanya. Nih, itu di sana kayak lumut. Sampai di sana itu ada semua lumutnya. Di pinggiran pematang ini lumut sampai di sana. Ini untuk petak Lakabo saja ada lumut. Nasenya itu hitam di bawah. Oke, untuk laboco selesai saya periksa semua keadaannya, mulai dari keadaan ikan, keadaan sango-sango, dan keadaan lumutnya bagaimana. Jadi rencana nanti ini kita akan tambahkan bibit ikan gelondong. Kita akan tambahkan kisaran 15.000 bibit gelondong. Itu harganya per ikan itu Rp1.000. Jadi sebentar lagi makan biaya lagi sekitar 15 jutaan untuk tambahan ikan bibit gelondong di empang yang luasnya kurang lebih 11 hektar ini. Dan untuk keseluruhan itu kisaran 12 hektar lah. Jadi kita akan pindah ke lokasi kedua. Empangnya yang dikerjakan oleh seruding. Ya, oke, kita lanjut di lokasi kedua. Sekarang kita berada di lokasi kedua. Empang ini yang dikerjakan oleh seruding. Itu alamat asalnya juga dari Salolepa pekerjaannya. Jadi ini luasnya kisaran kurang lebih 9 hektar dengan 3 petak. Ini petak pertama, ini di depan. Itu di sana petak kedua, itu di atas petak ketiga. Ini pintu airnya ada 2, ini pintu air besar dan di sana pintu air kecil yang dipakai untuk mengeluarkan udang windu sama udang rebonya. Ini untuk dikasih masuk air, dipakai kasih masukkan air. Jadi kita akan mulai dari sana sebelah timur, nanti keliling sampai ke atas, baru sampai di sini lagi. Ya, posisi saya sekarang ada di pematang sebelah timur. Ini pekerjaannya ikut. Ini petak pertama. Ya, sekarang mulai ada angin, jadi keadaan ikan di bawah kurang jelas terlihat karena dorongan angin yang mendorong air ini. Itu yang hitam-hitam sango-sango masih masa perkembangan, ini baru-baru juga dipanen sekitar 2 minggu yang lalu. Ini pematang sebelah timur. Itu yang di sana hitam-hitam itu. Ini sango-sango namanya. Kita akan kelilingi empang ini. Kita cek keadaan sango-sango, keadaan ikan, dan keadaan lumutnya bagaimana sekarang. Kalau kepiting dan lopa ya sulit diprediksi kalau mau dicek secara langsung, kecuali kalau dirakan nanti atau dikasih keluarkan udahnya, itu kita bisa tahu bagaimana keadaannya di dalam. Kalau mau dicek secara langsung susah karena kita tidak melihatnya secara langsung. Ini ada lumut, ini makanan ikan semua ini nanti nih.
Ini posisi saya masih di pematang sebelah timur, pas sudutnya di atas. Itu yang di bawah hitam, yang menyebar itu sango-sango hitam tuh, terlihat jelas. Dari sini kita bisa melihat sedikit-sedikit di sana berserakan sango-sango. Itu yang hitam-hitam semua sango-sango. Kecuali yang ini petak untuk bibit gelondonya ini, di sini belum ada sango-sangonya. Ini naik lumutnya. Ini sudah hampir bagi duanya ini dimakan ikan ini lumutnya. Yang petak untuk ikan bolu gelondong. Sama nasinya juga. Sudah dimakan semua ikan ini. Ya, jadi di sini kita bisa melihat secara jelas pergerakan ikan di bawah sampai di sana. Tuh, yang membuat gerakan di air. Itu ikan semua. Lagi makan pagi ini. Sarapan lumut sama nasi. Tuh, pergerakan ikan ini. Ini petak kedua ini. Tuh di sana. Itu di bawah ikan semua. Ini petak kedua sampai di atas. Itu per petak itu masing-masing luasnya kurang lebih 3 hektar. Jadi totalnya kurang lebih 9 hektar dengan 3 petak lokasi empang. Ya, ini masih petak kedua. Itu di bawah yang hitam-hitam itu bukan sango-sango, tapi nase. Tapi sudah dimakan ikan ini semua nih. Tuh di bawah pergerakan ikan lagi makan nase. Kurang jelas apa bahasa Indonesia itu nase itu. Versi Bugis nase sama lumut. Itu kepiting. Itu kepiting di bawah. Aduh, lari dia. Lebih 400. Murah kepiting sekarang. Itu di sana. Itu nasi sama itu yang muncul itu di permukaan itu. Itu pergerakan ikan di bawah. Lagi makan lumut sama nasi. Nih. Ikan semua ini. Sudah tidak terlalu jelas karena ada angin. Itu di sana pergerakan ikan banyak ini. Itu di sana. Ini posisi saya masih di petak kedua, pemataannya sebelah selatan. Itu di bawah bisa kita lihat jelas pergerakan dari ikan-ikan bolu. Tuh lagi makan. Tuh sampai di sana pool ikan di sini. Karena di sini tempat makanannya. Petak kedua dengan petak ketiga itu ikan bolu. Itu bisa kita lihat pergerakannya. Itu di sana. Nih, ini ikan semua ini. Ikan keliling itu ikan semua itu. Terlihat jelas di kamera ya. Tuh. Sampai di sana. Ikannya. Intinya di sini full ikan. Itu lagi makan. Ya, ini sekarang posisi saya ada di sebelah apa itu? Di selatan, sebelah utara. Pematang sebelah utara. Ini petak ketiga ini. Ini saya ada di sudutnya, sudut di bawah. Tuh di bawah kita lihat pergerakan ikan. Tuh, merata ikannya, full di sini. Ikan semua itu. Lagi makan nasi. Itu di sana. Itu ikan semua. Terlihat jelas ikan-ikannya. Ini petak kedua. Ya, kita lanjut di petak ketiga. Kita akan keliling. Jadi nanti kita tembus nanti di bawah. Di pas pintu air. Kita lihat mulai dari sini. Itu di sana.
Tuh sebelah barat di sana. Ikan-ikannya. Ini pematang sebelah timur. Ini empangnya Jayu. Petak ketiga sebelah selatan pematangnya. Ini empangnya Untung. Tuh eskapatornya masih kerja di sebelah bagian timur. Masih banyak kerjanya ini. Masih lama. Tuh di sana. Ini sebelah timur dari empangnya Jayu, empangnya Bagong ini. Itu di sana empangnya Lisang. Ini empangnya Bagong ini, empangnya Bagong. Itu yang ada hutannya, itu hutannya empangnya Lisang. Di atasnya empangnya Untung. Ini di atasnya. Ini empangnya Untung ini. Jauh ya. Ya, sekarang posisi saya ada di pematang sebelah utara. Ini kepalanya ini, empangnya Jayu. Ini kita bisa lihat. Dan di bawah itu yang muncul di permukaan itu namanya nase. Itu lagi dimangsa oleh ikan bolu. Tuh ikannya lagi makan. Terlihat dengan jelas membuat pergerakan di air. Tuh dia lagi berinteraksi atau lagi beraktivitas menjelajahi nase yang ada di empang. Tuh di bawah rumah. Dari sini kisaran 700 meter jaraknya. Jauh ya. Ya, ini posisi saya masih di petak ketiga. Ini pematangnya sebelah barat. Ini saya ada di pematangnya sebelah barat. Tuh keadaan ikannya di bawah. Terlihat jelas pergerakannya. Lagi makan nase, makan lumut, makan plankton kecil ikannya. Jadi di sini kemarin sudah ada juga bibit sangu-sangunya. Di sini kisaran 7 tong bibit sangu-sangu mentah ditaburkan di sini, tapi cuaca berkata lain dan nase bertumbuh dengan lumut. Jadi pertumbuhan sangu-sangunya terhambat. Jadi di bawah itu di sela-sela nase itu ada sangu-sangunya. Di sini. Di sela-sela nasenya itu ada sangu-sangu. Tapi pertumbuhannya terhambat karena terjepit oleh nase dengan lumut. Tapi secepat atau lambat itu pasti itu nasenya akan habis dengan lumut karena dimakan oleh ikan bolu. Ini kemarin bibitnya kurang lebih 100.000 lebih nih bibit ditaruhkan di sini di 3 petak empang bibit ikan bolu. Tuh pergerakan ikannya lagi makan. Ini masih di peta ketiga. Ini pematangnya sebelah sebelah selatan. Peta ketiga. Jadi ini modelnya berbentuk L ya. Mulai dari bawah sampai ke sini. Peta ketiga itu bentuknya bentuk L. Bentuk kapak. Kurang lebihnya begitu. Itu di bawah. Itu ada nase. Di sela-selanya itu sangu-sangu. Di sela-sela nase itu sangu-sangu. Tuh ikannya banyak lagi makan.
Ya, ini petak kedua. Ini saya lagi di pematanya sebelah barat. Ini posisi pematanya. Jadi ini hampir selesai kita kelilingi. Itu pergerakan ikannya di bawah lagi makan nasi. Jadi kemarin juga di sini kita sudah isikan juga bibit sangu-sangu mentah. Di sini kurang lebih hampir sama dengan petak ketiga, 7 ton. Tapi ya seperti itu, pertumbuhannya terhalang oleh nase dan lumut. Tapi sisa-sisanya pasti masih ada di bawah yang tumbuh secara perlahan. Nanti kalau nase dan lumutnya sudah habis dimakan ikan, itu akan terus bertumbuh sampai bisa dipanen lagi. Semoga cuaca kedepannya mendukung dan kondisi empang ini bisa kembali membaik lagi. Itu di sana pergerakan ikannya bisa kita lihat dengan jelas. Itu merata, itu di bawah. Itu ikan semua, ikan bolu. Kemungkinan ini selesai lebaran, mungkin ikannya sudah bisa dijaring, dijual, kita jadikan uang. Intinya itu isi yang ada di empang itu judulnya uang, 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 uang. Tapi pemeliharanya harus bagus, harus sesuai supaya hasilnya juga sesuai, bagus dan banyak. Ini itu yang sedikit-sedikit yang hitam, itu sangu-sangu. Ini yang nggak muncul. Ini baru-baru ditaburi lagi, taburi bibit. Karena di sini sudah agak mulai bersih dari lumut dan nase, jadi kita taburi lagi bibit sangu-sangu. Itu sudah mulai berkembang di bawah, tapi airnya agak surut, atau ya bisa dibilang di sini posisi dasar empangnya itu memang agak tinggi. Di sini agak tinggi di sini, jadi sangu-sangunya kelihatan karena kan berkembang. Ini mau ditebar lagi nih di bawah sangu-sangunya supaya tidak muncul, tidak kena sinar matahari langsung. Karena kalau sangu-sangu kena sinar matahari langsung itu bahaya, bisa-bisa mengkerut dan pertumbuhannya melambat. Itu di sana petak pertama. Itu bisa kita lihat pergerakan ikannya juga terlihat dengan jelas, pergerakan ikan dan sangu-sangu di bawah itu yang hitam-hitam. Itu sangu-sangu semua itu. Di sini sudah bersih dari lumut dan nase. Jadi isinya di bawah itu yang hitam full sangu-sangu. Sangu-sangu semua. Itu yang bergerak itu ikan. Itu bisa kita lihat sangu-sangunya. Yang berwarna hitam. Sudah selesai untuk pemeriksaan lokasi kedua. Pekerjaannya seruding. Ini kita sudah kembali di pintu airnya, pintu air besarnya. Jadi sudah selesai. 3 petak. Jadi kita akan pindah ke lokasi ketiga, tapi bangkung. Tapi kita harus menggunakan perahu untuk menyeberang ke sana. Kita akan menggunakan perahu kecil dengan bermesin 400 cc besar.
Oh, mati nih. Bertumbang. Aroy. Ajue, bertumbang. Hai. Hampir mati apur nih tuh bang. Lewat nu racun lo mati. Rumah tuh ane. Ajo asar adi dek anu. Tuh ye. Di Sorobe kau mati ro. Selesai. Cepat tapi bangkung. Ini lokasi ketiga. Tok bulan Ismail. 2,5 meter ya? 2,5 meter. 3 meter ya? 3. Berarti 3 meter lo bergeser bolami. Nomor orang. Ya, jadi posisi saya sekarang ada di lokasi ketiga, Empang Tapi Bangkung. Ini petak pertama. Di sana petak kedua, petak ketiga, petak ini sebelah barat, petak pertama, di sana sebelah itu petak kedua. Jadi di sini ada 5 petak, kurang lebih luasnya 9 hektar dengan 5 petak. Itu kita bisa lihat di bawah keadaan pergerakan ikannya. Ini sebelah barat, sebelah timur. Ini sebelah timur, salah tadi. Yang ini sebelah barat. Tuh di sana pergerakan ikannya. Sebelah timur. Jadi kita lewat pemetaan tengahnya. Sebelah timur ini petak pertama, ini sebelah barat petak pertama. Itu di bawah pergerakan ikannya. Ini airnya agak keruh, efek hujan kemarin sore. Itu di bawah. Ini ikannya. Ini petak sebelah timur ini. Ikannya di bawah. Mendidih. Nih belet tambah ini. Itu di kotak, itu dilewati nanti ikan sama kepiting udang berpindah ke sebelah barat, tapi tidak bisa lagi kembali ke sebelah timur karena di situ posisi ujungnya sempit. Ya, jadi posisi saya masih di pemetaan tengah Empang Tapi Bangkung. Ini sebelah barat petak pertama, itu kita bisa lihat di bawah pergerakan ikannya. Itu sangat banyak. Di sebelah barat, itu yang hitam-hitam di sana. Itu kayak bayangan, itu sango-sango. Itu masih proses pertumbuhan karena baru-baru kemarin juga ini sudah dipanen. Kisaran 10 hari yang lalu juga ini sudah dipanen. Ini petak pertama sebelah timur. Ini kurang lebih luasnya ini 3 hektar. Ini petak kedua sebelah timur kurang lebih 2 hektar. Ini sebelah barat luasnya petak pertama kurang lebih 2 hektar. Itu di sana petak kedua dengan petak ketiga itu kurang lebih 3 hektar. Jadi secara keseluruhan itu 5 petak, luasnya kurang lebih 9 hektar semuanya. Secara keseluruhan dari 5 petak. Ini petak kedua sebelah barat, petak kedua sebelah timur, salah tadi.
Itu bisa kita lihat di bawah pergerakan ikannya sangat banyak di sini. Ini nanti yang ada tumbuh kayak rumput. Ini nanti akan direnovasi atau dipakaikan alat berat ekskavator anti lumpur. Ini nanti kita akan keruk tanahnya beserta rumput-rumputnya. Itu pergerakan ikannya di bawah terlihat dengan jelas, sangat banyak di sini. Ini peta kedua. Ini peta kedua sebelah barat. Ya. Salah ya. Coba ini sebelah barat. Peta kedua. Tuh di sana bisa kita lihat pergerakan ikannya, juga pertumbuhan sangu-sangunya. Oh iya kan. Jadi ini peta ketiga sebelah barat Empang Tapi Bangkung. Ini 2 petak kurang lebih 3 hektar. Ini itu pergerakan ikannya di bawah. Jadi untuk ikannya Tapi Bangkung di 5 petak itu ikannya merata, penyebarannya merata. Itu terlihat jelas di bawah pergerakan ikannya. Itu yang hitam-hitam itu sango-sango. Itu masih masa pertumbuhan itu di bawah. Karena baru-baru dipanen. Jadi untuk pemeriksaan Tapi Bangkung selesai. Yang kita lewati itu pemetaan tengahnya saja. Karena kalau mau dikelilingi lagi itu sekitar 1 kilo lebih, 1,5 kilo lah, sama kayak Labocok tadi. Tapi kalau untuk luasnya kurang lebih itu lebih luas Labocok. Itu ikannya di bawah. Ini sebelah timur peta kedua. Itu pergerakan ikannya di bawah merata. Ya, ini petak pertama sebelah timur. Itu ikannya di bawah bisa jelas kita lihat, itu ikan jahel. Jaheleknya. Dah. Banyak. Ini ribuan ini ikan ini. Tuh yang hitam-hitam itu ikan. Itu ikan semua, ikan mujair. Jahel ya. Tapi yang kita orang-orang itu namanya ikan mujair. Ribuan di bawah ini. Di sini puluhan ribu ini. Ikan mujairnya. Jadi untuk pemeriksaan Tapi Bangkung, Empang Tapi Bangkung selesai. Kita nanti akan lanjut ke lokasi keempat, muara laut. Di situ luasnya kurang lebih 7 hektar. Mungkin di situ kita tidak kelilingi juga karena kondisi empangnya agak berhutang di sana. Ada hutannya. Itu persiapan untuk buat gudang dengan rumah. Jadi terlebih dahulu kita siapkan dulu tempatnya, lokasinya. Kita ambil ini tanah dari empang, kemudian kita padatkan di sini. Setelah padat, nanti kita akan buat gudang dengan rumah untuk ditinggali pekerja empang. Karena yang di sini yang kerjakan itu Ismail, adiknya dari Johanis, dari Salolepa juga. Oke. Popar apa jeluk nih? Tidak aku sesar. Oh, lari nih. Balik ini pang nih, bawa batas sih. Wih. Bukan apa-apa dah Indo jari. Wih. Terus. Mati dia si Andre. Tak ada ini Andre. Pang babatas sih.
Pematang sebelah barat. Ini keadaan empang babata si tujuna lenro. Lokasi keempat. Bali ini di awe, makin andre. Cok ini. Boleh nah. Peta jolo boleh. Petak jolo boleh. Aru balik ini. Turun ini mana deh? Iya. Oh, kamu pira balik ini? Bibit bolu gelondong. Wih. Ini lokasi terakhir empang babaan tasi. Sekarang posisi di Pematang sebelah utara dekat rumah. Tuh, ini ikan bibit bale bolu gelondong. Jadi ini lokasi terakhir yang kita periksa hari ini. Itu semua empang yang dikelola orang tua saya. Kan puji mak depe di pompa bang. Ini tuh ya tua tua. Bahaya ke bau peje. Langsung makara. Makara sih nih. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.